Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertemuan kali ini, pada pertemuan 9, kita akan membahas tentang bab manipulasi data. Bab ini mempunyai tujuan pembelajaran memahami statement DML atau Data Manipulation Language, menyisipkan baris ke dalam tabel, merubah baris dalam tabel, menghapus baris dalam tabel, merubah baris dalam tabel, lalu mengontrol transaksi. DML ini atau Data Manipulation Language adalah suatu statement yang dijalankan pada saat kita memerlukan penambahan baris, modifikasi baris, dan menghapus baris. DML ini identik dengan operasi insert, modify, dan delete. Istilah transaksi ini mengandung pengertian kumpulan statement DML, Data Manipulation Language, yang membentuk suatu fungsi tertentu. Menambahkan baris baru ke dalam tabel insert. Menambahkan baris baru ke dalam tabel menggunakan perintah insert. Jadi kita bisa melakukan penambahan baris baru ke dalam tabel dengan menggunakan insert. Sintaknya seperti ini: insert into tabel apa, lalu kita masukkan value-nya. Pada percobaan satu ini kita akan mencoba untuk menyisipkan baris ke dalam tabel dep. Perintahnya seperti ini: insert into dep, coba insert into dep ini miliknya Scott, maka kita masuk dengan memakai user Scott. Kita masukkan ke dalam tabel dep, di mana kolomnya yang bernama depno, dname, dan log. Lalu masukkan nilainya. Kita masukkan 50, itu adalah depno-nya. Lalu development, dname-nya, setelah itu lokasinya Detroit. One row created. Untuk melihat apakah sudah masuk, kita bisa mengeceknya. Select them from Nah, ini telah kita tambahkan tadi 50 development, lalu lokasinya Detroit. Selanjutnya insert dengan nilai 0. Kolom yang tidak disebutkan dalam perintah insert secara otomatis akan diisi dengan nilai 0. Maka kita pun juga bisa menginsertkan sebuah nilai ke dalam kolom tabel dengan nilai 0. Apabila kolom yang tidak disebutkan itu tidak disebutkan dalam perintah insert, maka dia akan secara otomatis diisi dengan 0. Seperti pada contoh berikut, kolom lokasi akan berisi nilai 0. Nah, di sini insert into dep, depno, dname. Nah, pada dep ini dia akan memiliki struktur 3: depno, dname, dan location. Nah, di sini hanya depno dan dname. Depno-nya diisikan 60 dan dname-nya miss, tetapi
log di sini dia tidak disebutkan, maka nantinya pada hasilnya log ini akan bernilai 0 karena log ini tidak disebutkan di dalam perintah insert into, maka dia secara otomatis akan terisikan nilai 0. Maka hasilnya nanti akan seperti ini, akan menjadi 60 miss, lognya akan bernilai 0 atau kosong, tidak ada nilainya. Nah, lalu kalau tidak disebutkan kolom apa saja yang harus diisi, maka nilai pada value harus mencantumkan semua kolom yang ada pada tabel sesuai dengan urutannya. Jadi kita juga bisa mengisikan apabila kita menginginkan itu bernilai 0, maka pada value kita tinggal isikan atau kita ketik 0 pada kolom yang ingin kita isikan 0 di dalam kolom tabel seperti ini. Masukkan ke tabel depth 70 finance dan lokasinya 0. Kita pun juga harus mengetahui urutannya. Jadi 70 ini masuk ke kolom apa, finance ke kolom apa, dan juga 0. Jadi kita tidak perlu menulis seperti ini. Depth node di name kita juga bisa langsung seperti ini, asalkan kita mengetahui urutan dari tabel tersebut. Lalu insert menggunakan fungsi dan nilai terformat. Suatu fungsi bisa digunakan sebagai suatu nilai dalam perintah insert. Contoh berikut. Ini menyertakan fungsi sysdate ke dalam tabel EMP. Jadi sama seperti yang di atas, dia perintah insert memasukkan data, memasukkan nilai ke dalam tabel EMP dengan menyertakan fungsi sysdate. Jadi di sini diketahui urutannya mno, ename, job, mcr, hire date, sal, com, depno. Lalu nilainya kita memasukkan nomor mno ini seperti ini 7196, ename-nya green, jobnya salesman, nomor manajernya 782, hire date dimana dia bekerja, tanggal bekerjanya diurutkan menurut sysdate, berdasarkan sysdate, dan dia menyertakan fungsi sysdate. Maka hire date-nya ini nantinya akan mengikuti atau berdasarkan sysdate PC kita. Lalu sal 2000, com 0, demo 10. Maka hasilnya akan seperti pada yang di atas tadi. Nilai yang dimasukkan ke dalam perintah insert ini bisa menggunakan nilai yang terformat. Contoh seperti ini. Ini menggunakan nilai data tanggal yang diformat pada perintah insert. Kita pun juga bisa menggunakan perintah insert seperti ini, kita masukkan nilainya. Kita seperti tadi, kita bisa langsung dengan menggunakan EMP. Jadi pada EMP ini seperti yang di atas, kita tidak perlu menuliskan seperti ini, bisa langsung seperti ini asalkan kita mengetahui urutannya, mno, ename, dan seterusnya. Dan di sini menggunakan nilai data tanggal yang diformat seperti ini pada hire date. Di sini to date dikonversikan ke tanggal seperti ini formatnya, Feb 397 Mon DD YY. Jadi kita bisa menuliskan tanggal seperti yang kita inginkan formatnya, misalkan seperti ini, maka kita menggunakan to date di sini untuk konversinya. Lalu formatnya seperti apa? Insert dengan variabel substitusi. Pada perintah insert bisa dicantumkan variabel substitusi. Berikut ini akan dicantumkan variabel substitusi dari suatu nilai kolom pada baris baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel dengan perintah insert. Di sini seperti dimasukkan ke dalam tabel depth yang kolomnya isinya adalah depth node name location.
lalu nilainya. Nah, di sini adalah variabel substitusi, departemen ID, name, location. Maka nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Enter value, masukkan nilai untuk departemen ID. Jadi tidak sama seperti yang di atas, langsung memasukkan nilai value-nya seperti ini, 7196 green, alias menggunakan substitusi seperti ini. Nanti tidak akan muncul hasilnya seperti ini. Bisa kita coba. Menginsertkan ke dalam tabel depth. Seperti pada contohnya. Lalu nilainya kita di sini gunakan variabel substitusi. Nah, maka akan seperti yang hasilnya, seperti yang tadi. Enter value for department ID. Masukkan nilai yang ingin kita masukkan ke dalam Depno. Di sini sebagai departemen ID. Dalam contohnya 80, lalu dename-nya education dan Atlanta. Maaf, ada kesalahan. Pada location saya lupa tanda petik 1 ini. Maaf, bisa kita ulangi lagi. Jangan lupa tanda petik ini. One row created, maka nilai-nilai ini akan masuk ke dalam Depno di name dan log. Lalu pembuatan script dengan kustomisasi prompt. Untuk melakukan kustomisasi dapat digunakan perintah accept dan prompt. Sama seperti percobaan 5 dengan penambahan kustomisasi prompt. Jadi di sini bisa kita menggunakan kita menyimpan terlebih dahulu kode yang seperti ini, yang kita tuliskan ini kita simpan dalam bentuk file .sql ini, misalkan ini coba6.sql. Maka nanti saat kita mengkustomisasi prompt, pada prompt ini kita panggil filenya, file yang telah kita simpan tadi yang berupa .sql. Misalkan kita taruh file tersebut seperti ini pada harddisk file D, lalu nama foldernya atau langsung nama filenya coba6.sql, maka nanti dia akan muncul seperti ini, yang dimana hasil ini adalah perintah dari coba6.sql, sintak SQL yang telah kita simpan. Maka hasilnya akan seperti itu. Dan ini adalah isi dari file coba6.sql ini. Isinya adalah seperti ini. Dia menggunakan perintah accept, department ID, prompt.
silakan masukkan nomor departemen. Nah, ini akan muncul seperti ini, silakan masukkan nomor departemen. Lalu dimasukkan insert into dep. Dia secara otomatis nanti ini akan masuk ke dalam tabel dep. Lalu mengcopy baris dari tabel lain. Perintah insert juga bisa digunakan untuk mengcopy baris data yang berasal dari tabel lain. Seperti ini. Berikut ini akan ditambahkan baris baru ke dalam tabel manager yang berasal dari tabel pegawai yang pekerjaannya manager. Nah, di sini dia akan menambahkan baris baru ke dalam tabel manajernya ini yang berasal dari tabel pegawai, di mana pegawai tersebut yang pekerjaannya manajer. Jadi kita tinggal mengetik perintah insert untuk menambahkan baris. Lalu insert into ke tabel mana? Kita tabel manager. Lalu isi dari tabel manager tersebut kolomnya apa saja, ID, name, salary, hire date. Baru kita masukkan perintah sintaknya apa yang diinginkan oleh soal. Yang dari tabel pegawai yang pekerjaannya manajer, berarti select mno name misal hire date dari pegawai, tabel pegawai di mana pekerjaannya adalah manajer, where job sama dengan manajer. Dan ternyata ada 3, maka 3 rows created telah dilakukan. Lalu perubahan data dalam tabel atau update. Untuk modifikasi baris ini yang ada pada tabel digunakan perintah update. Jadi kita pun juga bisa memodifikasi sebuah tabel yang telah kita buat atau tabel apapun, tabel lain, kita juga bisa memodifikasinya dengan menggunakan perintah update. Jadi mengupdate nama tabel itu apa, lalu mengeset kolomnya di mana apabila ada kondisinya. Jadi pada update ini kita juga bisa memodifikasinya dengan menggunakan update. Mengupdate tabel apa, set kolomnya di mana kondisi apabila terdapat kondisi. Ubah nomor departemen menjadi 20 untuk pegawai yang memiliki nomor departemen 7782. Jadi di sini kita bisa memodifikasi untuk pegawai. Kita bisa update tabel apa, EMP, lalu men-set nomor depno-nya seperti yang diminta 20. Kita tuliskan di sini 20. Di mana mno-nya, nomor pegawainya yaitu 7782. One row update. Maka nanti saat kita lihat hasilnya dari EMP yang depno-nya 20, yang mno-nya 7782, nanti otomatis akan terupdate depno-nya menjadi 20 karena kita sudah mengubah depno-nya 20. Semua baris pada tabel akan dimodifikasi jika clause where tidak disertakan. Jadi seperti ini. Apabila kita tidak memasukkan kondisinya atau tidak memasukkan where, maka nanti update ini dia akan memodifikasi semua baris pada tabel yang akan dimodifikasi. Jadi misalnya seperti ini, update EMP set depno sama dengan 20, maka depno semuanya nanti akan berubah menjadi 20, alias semua baris nantinya akan dimodifikasi apabila tidak ada where. Nah, hasilnya akan seperti ini. Depno-nya akan berubah menjadi 20 semua karena kita tidak menyertakan kondisinya di sini atau where. Lalu update dengan multiple column subquery. Perintah update ini bisa menggunakan multiple column subquery. Ubah nilai dari kolom pekerjaan dan nomor departemennya dari pegawai dengan nomor pegawai 7698 sehingga nilainya sama dengan jenis pekerjaan dan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7499. Jadi pada update ini kita mengupdate dari tabel EMP-nya lalu men-set apa yang ingin kita modifikasi. Seperti yang pada cobaan ini, jobnya lalu depno. Job dan depno ini sama dengan select job depno from EMP where EMNO 7499.
dan dimana where mno nya 7698. Jadi dia mengubah nilai dari kolom pekerjaan, job, dan nomor departemen depno. Dari pegawai dengan nomor pegawai 7698, dari pegawai EMP pegawainya dengan nomor 7698, sehingga ininya sama dengan jenis pekerjaan dan nomor departemen sama dengan, maka ini sama dengan select pekerjaan job depno yang dimiliki oleh pegawai bernomor 79, di mana mno 7499. Selanjutnya update berdasarkan tabel lain. Update ini berdasarkan tabel artinya perubahan pada sebuah tabel di mana kondisi perubahannya ditentukan berdasarkan nilai yang terdapat pada tabel lain. Ubah data nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai dengan pekerjaan yang sama dengan pegawai bernomor 7788. Data nomor departemen tersebut harus diubah menjadi data yang sama dengan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7788. Jadi mengubah data update set nomor departemen depno yang dimiliki oleh pegawai dengan pekerjaan job sama dengan pegawai bernomor 7788, where mno nya 7788. Jadi di sini depno menurut depno juga, lalu di sini select depno. Begitu juga dengan pekerjaan job, di sini select job seperti pada percobaan. Maka akan terupdate 2 rows seperti ini. Selanjutnya terdapat kesalahan pada update. Kesalahan pada update ini, salah satu kesalahannya misal jika kita berusaha untuk merubah data, sedangkan data tersebut terikat pada integrity constraint merupakan suatu key. Jadi misalnya kita mencoba untuk merubah suatu primary key, itu tidak bisa dilakukan atau pasti akan terdapat kesalahan karena data tersebut adalah sebagai kunci utama key, atau dia itu terikat pada integrity constraint. Jadi tidak akan dapat dilakukan proses update. Seperti ini, ubah data pegawai dengan nomor departemen 10 menjadi data dengan nomor departemen 55. Nah, sini dia mencoba untuk mengubah data pegawai dengan nomor departemen 10. Nah, departemen 10 ini diubah menjadi departemen nomor 55. Terdapat error karena departemen nomor ini depno memiliki integrity constraint. Jadi dia memiliki hubungan ikatan depno ini antara tabel depno EMP ini dengan tabel lain, maka dia tidak dapat dilakukan pengupdatean. Nah, terjadi kesalahan dikarenakan nomor departemen 55 ini tidak terdapat dalam tabel pegawai. Query berikut ini baru bisa dijalankan tanpa ada kesalahan seperti ini. Jadi apabila pada depno itu tidak terdapat integrity constraint, maka dia dapat dilakukan, misalnya seperti ini, dimana depnonya 10. Jadi 55 ini dia tidak terdapat dalam tabel pegawai, maka integrity constraint ini depno 10 dia tidak bisa dilakukan proses update karena yang tidak adanya nomor 55 tersebut dalam tabel pegawai. Menghapus baris dari tabel atau delete ini mudah, kita tinggal menggunakan delete saja. Baris data yang ada pada tabel dapat dihapus dengan menggunakan perintah delete. Menghapus data pegawai yang mempunyai nama departemen sama dengan development, kita tinggal menuliskan delete lalu nama tabelnya, from dari tabel apa, dimana kondisinya apa yang ingin dihapus, di name sama dengan development, jangan lupa tanda petik tunggalnya. Lalu selanjutnya hapus data semua pegawai yang tanggal mulai bekerjanya setelah tanggal 1 Januari. Berarti kita menggunakan di sini hire date. Kita konversikan dulu to date agar lebih mudah. Nah, lalu berhasil menghapus yang tanggal bekerjanya 1 Januari 97. Nah, ini hampir sama dengan update tadi dengan ya, ini hampir sama dengan update apabila where ini ditiadakan, maka semua baris dalam tabel akan dihapus seperti pada update tadi. Apabila tidak ada where, maka semua baris akan
termodifikasi. Begitu juga dengan delete. Apabila dalam tabel tidak, dalam perintah sintak tidak terdapat where dalam perintah delete, maka semua baris akan terhapus. Seperti ini, delete from emp, maka semua isi dari emp itu akan terhapus, semua baris. Delete berdasarkan tabel lain. Subquery dapat digunakan dalam statement delete untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan data yang ada di tabel lain. Menghapus data pada tabel pegawai untuk pegawai yang bekerja pada departemen sales. Kita tinggal menuliskan delete from emp tabel mana, di mana kondisinya Depno ini yang bekerja pada departemen sales, sama dengan select kita tampilkan Depno-nya dari departemen di mana dename-nya adalah sales. Maka nanti no 6 rows deleted, berhasil dihapus data pada tabel pegawai from emp untuk pegawai yang bekerjanya pada departemen sales. Nah, pada delete ini juga bisa terdapat kesalahan seperti update tadi. Kesalahan pada delete, jika baris data yang dihapus pada tabel berkaitan dengan integrity constraint, maka akan terjadi kesalahan. Jadi sama seperti update tadi, apabila terdapat integrity constraint, maka tidak akan dilakukan karena dia masih mempunyai ikatan. Misal akan dihapus data pada tabel departemen yang memiliki nomor departemen 10. Jika Depno-nya 10 ini mempunyai data yang berkaitan dengan data yang ada di tabel pegawai, ada pegawai yang bekerja di departemen 10, maka akan muncul pesan kesalahan seperti ini. Kita tidak bisa menghapus Depno yang mempunyai nomor 10 karena dia memiliki integrity constraint. Nah, dia akan terdapat error seperti ini, sama seperti update yang tadi. Selanjutnya, transaksi database. Jika DML, Database Manipulation Language, berkaitan dengan manipulasi data pada tabel, maka DDL, Data Definition Language, berkaitan dengan pendefinisian tabel. Sedangkan DCL, Data Control Language, berkaitan kontrol transaksi. DDL dan DCL ini secara otomatis akan di-commit atau dilakukan perubahan secara permanen pada akhir dari transaksi. Jadi commit ini dia adalah melakukan perubahan secara permanen. Saat kita mengcommit, maka nanti hasilnya akan permanen. Statement commit dan rollback. Ada dua statement DCL, Data Control Language, yang penting yaitu commit dan rollback. Selain dari itu ada save point. Perintah commit menandai perubahan secara permanen pada data. Sedangkan rollback, dia mengembalikan keadaan sesuai dengan titik keadaan yang ditandai dengan save point. Dan atau jika rollback tidak diberi parameter, maka keadaan akan dikembalikan pada titik perubahan yang terakhir. Jadi apabila kita mempunyai save point, titik yang ditandai dengan save point, maka rollback itu bisa mengembalikan keadaan sesuai dengan save point-nya. Apabila tidak terdapat save point atau tidak diberi parameter, maka rollback nanti akan kembali ke titik perubahan yang terakhir kita lakukan. Selanjutnya, pemrosesan transaksi secara implisit. Transaksi akan diproses secara implisit atau dilakukan operasi commit secara otomatis untuk keadaan sebagai berikut. Setelah statement DCL diberikan, proses exit secara normal dari SQL+. Maka operasi commit ini bisa secara otomatis terlaksana, bisa otomatis dilakukan tanpa kita ketik terlebih dahulu apabila statement DCL ini telah diberikan, DCL telah diberikan, dan proses exit secara manual atau kita tidak men-void squidkan SQL+. Maka dia nantinya akan mengcommit secara otomatis tanpa perlu kita berikan perintah commit. Sedangkan rollback secara otomatis akan dijalankan jika terjadi kondisi yang abnormal atau terjadi sistem failure. Apabila terjadi sesuatu yang tidak dikenali oleh mesin, abnormal atau sistem failure, dia nantinya akan otomatis rollback pada perubahan yang terakhir atau pada titik save point. Kita menuju ke latihan soal. Pertama, buat tabel my employee. Kita akan membuat tabel my employee ini yang mempunyai struktur sebagai berikut. Strukturnya seperti ini. Jadi
Kita meng-create, gunakan perintah create untuk membuat tabel. Nama tabel my employee. Lalu seperti pada soal, ID number, lalu first name dengan varchar 25, last name varchar 25, user ID nya salary, tabel grade. Tabel berhasil dibuat seperti pada soal ini. ID number 4, number 4, varchar 25. Kita bisa melihat hasilnya. Employee, nama tabelnya. Di sini terdapat null, not null. Nah, apabila kita ingin menggunakan not null di sini, ID, kita tinggal tambahkan pada ID number ini sebelahnya not null, maka nanti akan keluar hasil not null di sini. Selanjutnya nomor 2, tambahkan baris data berikut ke dalam tabel my employee. Kita menambahkan baris kepada my employee, berarti menggunakan perintah insert. Seperti pada soal di sini, menginsertkan data sebagai berikut. Perintahnya kita tinggal menginsertkan. Kita pun langsung seperti ini juga bisa. Untuk my employee tidak perlu menuliskan kolomnya, asalkan kita mengetahui urutannya. Seperti ini kita bisa langsung, maka one row created yang akan muncul. ID-nya, first name seperti yang kita isikan di sini, last name, dan seterusnya seperti pada soal. Diberlakukan satu-satu seperti ini. Lalu 3, buat penambahan baris, berarti kita menggunakan insert juga menjadi permanen dengan menggunakan perintah commit. Jadi penambahan data sebelum di commit, untuk membuktikan bahwa penambahan data belum permanen, buka SQL Plus lagi tanpa menutup SQL Plus yang masih dibuka. Kemudian dari SQL Plus yang baru diberi perintah select from my employee, maka akan terlihat bahwa tabel masih kosong. Tabel baru bersih jika perintah commit sudah diberikan atau kita keluar secara normal dari SQL Plus tempat baris data ditambahkan. Kita coba login. From nah, jadi apabila kita belum mengkomit hasil yang kita update, yang kita masukkan tadi, kita tambahkan tadi, dia tidak masuk secara permanen karena belum kita komit. Seperti ini, no row selected, karena belum kita komit. Sedangkan di sini dia sudah terbaca masuk. Maka dari itu kita komit agar hasilnya permanen. Kita tinggal ketik commit complete, maka nanti hasilnya akan seperti ini, masuk. Ubah nama akhir dari pegawai bernomor 3 menjadi Drexler. Ubah,
kita tinggal menggunakan perintah update. Update nama tabelnya, lalu set apa yang ingin kita ubah seperti pada soal last name Drexler, dimana ID-nya sama dengan 3. Jadi last name dari ID yang bertiga ini menjadi Drexler. Kenapa null rows updated? Karena saya tadi hanya baru memasukkan satu data saja, yaitu ini yang bernama Robburn Audrey dan memiliki ID nomor 5, sedangkan yang diminta soal adalah ID nomor 3. Di tabel tidak ada nomor 3, maka null row updated, tidak ada yang diupdate karena saya masih belum memasukkan datanya semua. Jika nanti data semua sudah dimasukkan, maka akan terupdate otomatis setelah kita ketikkan perintah tadi menggunakan update ID 3 ini. Last name-nya diubah dengan Drexler. Nomor 5, ubah gaji menjadi 1000 untuk semua pegawai yang gajinya kurang dari 900. Sintaknya seperti ini. Tinggal update tabelnya, lalu set apa yang ingin diubah, salarinya 1000, dimana salarinya itu yang kurang dari 900. Null rows update juga karena masih belum saya lengkapi tadi. Yang pasti sintaknya seperti ini. Nanti dia akan mengubah semua salari dari pegawai yang gajinya kurang dari 900, 1000. Periksa perubahan yang dibuat pada soal nomor 4 dan nomor 5. Nanti seperti pada sini salary, karena tadi data yang saya masukkan adalah salarinya 1550 Audrey, maka dia tidak diubah karena salarinya gajinya tidak kurang dari 900. Setelah kita isikan semua, maka hasilnya akan seperti ini. Periksa perubahan yang dibuat, maka kita tinggal menuliskan sintak menggunakan DESC my employee. Nanti hasilnya akan seperti ini, bisa kita lihat salarinya nanti yang kurang 900 akan berubah menjadi 1000. Nomor 7, delete pegawai, menghapus pegawai dengan nama Betty Dance, kemudian periksa hasilnya. Di sini kita tinggal menggunakan perintah delete yang nomor 7, delete from my employee, dimana namanya last name-nya itu Betty Dance dan first name-nya Betty. Karena ini Betty Dance, last name-nya Dance dan first name-nya Betty. Nanti seperti pada percobaan tadi, delete, kita menggunakan kondisi di sini where. Apabila kita tidak mengikut sertakan where, nanti dalam tabel my employee ini semua baris akan terhapus seperti pada update tadi. Lalu nomor 8, simpan semua perubahan DML dengan menggunakan perintah commit. Saat kita commit nantinya akan menjadi permanen, lalu beri tanda save point. Kita berikan save point, kita hanya menggunakan perintah save point, maka dia nanti akan save point created, titik terakhir perubahan. Lalu periksa hasilnya dengan menulis semua isi tabel.
Kita hanya melihat tabelnya. Seperti ini. Lalu batalkan penghapusan dengan memberikan perintah rollback. Kita coba untuk melakukan rollback. Namanya my employee. Kita karena pada save point ini kita gunakan nama my employee, di sini juga my employee. Ternyata tidak bisa. Kita coba seperti ini. Kita coba untuk delete my employee. Maka semua baris, karena kita tidak menuliskan where, semua baris pada my employee hilang. No row selected. Nah, di sini kita lakukan rollback. Kita cek lagi. Nah, datanya kembali. Jadi karena kita telah mempunyai save point tadi, titik perubahan, sebelum kita hapus tabelnya terdapat data. Lalu saya save point kan tadi, lalu delete. Setelah dicek no row selected, berhasil di delete. Lalu kita rollback, terdapat hasilnya. Nah, apabila ini kita commit, kita coba untuk commit, kita delete lagi. One row deleted. Lalu kita coba cek lagi, no row selected. Ini kita commit. Lalu kita coba rollback. Nah, karena kita sudah mengcommit, maka tidak bisa di rollback, karena commit merubah hasil permanen. Jadi adalah seperti ini hasil akhirnya. Ya, cukup sekian pada pertemuan 9 kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.